Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi PPT kami yaitu tentang teori biaya produksi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri Wulandari, kemudian ada Risti Nadila Febrianti, Yara Ardela, Risa Febriatna, Nurdiana, Firly Adistia, Firdaus Pratama, Egi Gunawan, Muhammad Firmansyah, Muhammad Ilham Dwi Nuriski, dan Wahyu Setiawan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi PPT kami, yaitu tentang teori biaya produksi. Teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan kepada dua jenis. Yang pertama yaitu biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Yang kedua, biaya implisit. Biaya implisit adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, unsur biaya produksi. Biaya tersebut meliputi bahan baku, overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung. Ketiga unsur biaya tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. 1. Direct material atau bahan baku langsung, bahan yang berbentuk fisik serta diidentifikasi dan diproses menjadi bagian barang jadi, atau dapat dilihat asal-usulnya sebagai barang jadi dengan cara ekonomis dan sederhana. 2. Direct labor atau tenaga kerja langsung. Bahan baku yang menjadi produk jadi telah dikonversi oleh tenaga kerja yang melakukan kegiatan tersebut dan bisa digabungkan secara layak ke produk tertentu dalam proses produksi. 3. Factory overhead atau overhead pabrik. Adanya unsur biaya manufaktur yang tidak terlihat secara langsung pada pengeluaran tertentu. Pada laporan keuangan biasanya overhead pabrik memasukkan semua biaya manufaktur tanpa memasukkan unsur bahan baku langsung serta tenaga kerja langsung pada proses produksi. Adanya ketiga unsur penting ini memang tak bisa lepas dari biaya produksi sebuah perusahaan. Banyaknya biaya overhead pabrik juga akan mempengaruhi biaya yang akan dicatat dalam laporan keuangan, seperti 1. Adanya biaya bahan baku tak langsung, 2. Tenaga kerja tidak langsung, 3. Biaya pemeliharaan mesin serta reparasi, 4. Amortisasi dan depresiasi, 5. Biaya air dan listrik pabrik, 6. Asuransi pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya jenis-jenis biaya. Yang pertama biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap dan yang lainnya berubah. Yang kedua biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Semua faktor produksi bersifat berubah. Dan yang ketiga biaya internal dan eksternal. Biaya internal adalah segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan. Sedangkan biaya eksternal adalah biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Beberapa pengertian biaya dalam jangka pendek. Yang pertama yaitu biaya total atau total cost. Yang kedua yaitu biaya tetap total atau total fixed cost. Yang ketiga yaitu biaya berubah total atau total variable cost. Yang keempat yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Yang keempat yaitu biaya berubah rata-rata atau average variable cost. Yang keenam yaitu biaya marginal atau marginal cost. Biaya total dan jenis-jenis biaya total. Yang pertama yaitu biaya total atau total cost, yaitu keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap. Total fixed cost dan biaya variabel atau total variable cost.
Rumusnya yaitu total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Biaya tetap total atau juga disingkat TFC merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Biaya berubah total atau juga disingkat TVC merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya berubah ketika kuantitas output yang diproduksi berubah. Biaya rata-rata dan marginal. Dalam analisis mengenai biaya, konsep-konsep yang lebih utamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata dibedakan menjadi 1. Biaya tetap rata-rata atau AFC, 2. Biaya berubah rata-rata atau AVC, 3. Biaya total rata-rata atau ATC. Biaya tetap rata-rata atau AVC. Perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output. AVC sama dengan TVC atau Q. Biaya berubah rata-rata atau AVC. Perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output. AVC sama dengan TFC atau Q. Biaya total rata-rata atau AC. Perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output. AC sama dengan TC atau Q atau AC sama dengan AFC tambah AVC. Biaya marginal atau MC. Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. MC sama dengan delta TC atau delta Q. Berikut contoh bentuk kurva biaya jangka pendek. Terlampir dua gambar. Analisis biaya jangka panjang. 1. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. 2. Tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah, karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. 3. Akibat terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Selanjutnya, cara meminimumkan biaya jangka panjang. Perminimuman biaya produksi jangka panjang tergantung pada 1. Tingkat produksi yang ingin dicapai. 2. Sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Analisis biaya jangka panjang. Berikut contoh kurva rata-rata biaya jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Cara membentuk kurva LRAC. Kurva LRAC dibentuk dengan menghubungkannya berbagai titik pada kurva biaya rata-rata jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik bersinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha dalam jangka panjang. Berikut contoh kurva rata-rata biaya jangka panjang. Skala ekonomi dan tidak ekonomi. 1. Skala ekonomi adalah skala kegiatan jangka panjang, dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. 2. Skala tidak ekonomi adalah kegiatan memproduksi suatu perusahaan, dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Selanjutnya, beberapa faktor yang menyebabkan skala ekonomis. 1. Spesialisasi faktor-faktor produksi. 2. Pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. 3. Memungkinkan produk sampingan diproduksi. 4. Perusahaan besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna kepada perusahaan. Demikian akhir presentasi video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.